Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Psikologi kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Islami. Untuk soal yang pertama itu, bedanya religiusitas dengan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, religiusitas suatu bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui ajaran agama yang terinternalisasi oleh dirinya sendiri dan tercermin dalam sikap dan kehidupan sehari-hari. Intinya, aspek religiusitas itu sendiri tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari karena di dalamnya terdapat berbagai hal seperti moral atau akhlak, keimanan dan ketakwaan seseorang. Contohnya itu yang pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua itu menyebarkan kebaikan. Yang ketiga itu menjaga ucapan ataupun perbuatan yang berkata baik dan sopan. Sedangkan spiritualitas itu merupakan kehidupan inti keberadaan yang diberikan pencerahan tentang arti dan tujuan kehidupan, keyakinan manusia terhadap Tuhan. Spiritualitas adalah kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan dan nasib, yang dikutip oleh Hasan tahun 2006. Contohnya itu, yang pertama, bersyukur dengan apa yang Anda alami setiap harinya. Yang kedua itu, fokus pada orang lain dengan cara membuka hati, bersikap empati, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga itu, bermeditas atau merenungkan diri Anda sendiri. Yang keempat itu, menjadi lebih perhatian untuk menyadari dan menghargai yang terjadi. Perhatian mendorong Anda untuk tidak terlalu menghakimi diri sendiri maupun orang lain dan fokus pada apa yang tengah terjadi saat ini. Yang kedua itu, seberapa penting konsep nafs dengan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Konsep nafs, beliau menggolongkan nafs menjadi tiga, yaitu yang pertama, al-nafs al-mutmainah, yaitu jiwa yang jernih dan terang dengan mengingat Allah dan terhapuslah pengaruh syahwat dan sifat-sifat tercela. Yang kedua itu al-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang menyesali diri sendiri. Yang ketiga itu al-nafs al-amarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Nafsu itu diumpamakan seperti kendaraan kuda yang meski selalu dipegang tali kekangnya agar perjalanannya lurus menjadi tujuan, dan jika tidak terkendalikan bisa menyimpang ke kiri dan kanan sampai tersesat. Orang yang bisa mengendalikan atau mengontrol nafsunya bisa menguasai diri, maka pada umumnya orang itulah yang memperoleh kemajuan dan keberuntungan dalam hidup, karena dia akan dijauhkan dari akibat buruk hawa nafsu. Baik buruknya perilaku manusia sangat ditentukan oleh kuat lemahnya dorongan dan pengaruh terhadap potensi yang ada. Jika dominasi pengaruh ini baik, maka manusia akan cenderung berbuat baik. Dan sebaliknya, jika pengaruh buruk dan jahat yang mendominasi, maka manusia akan memiliki kecenderungan berbuat buruk dan jahat yang semakin jauh dari Allah. Potensi yang dimaksud di sini adalah nafsu. Yang ketiga itu, ketika kita sedang menulis skripsi, apakah psikologi
psikologi Islami bisa dijadikan model penelitian skripsi dan seperti apa contohnya. Namun jika tidak, bisa berikan juga contohnya seperti apa. Jadi menurut saya, psikologi Islami itu bisa dijadikan model penelitian untuk skripsi. Dan contohnya itu seperti hubungan antara kualitas persahabatan dan religiusitas terhadap kemampuan memaafkan.